Halo sahabat YouTuber dimanapun Anda berada. Kali ini saya mau membahas khusus tentang thumbnail ya. Karena berkali-kali saya mengatakan bahwa thumbnail dan judul itu adalah jendela atau pintu masuk penonton melihat konten-konten kita. Jadi ketika orang melihat pertama kali yang dilihat adalah thumbnail dan judul. Dari judul itulah atau dari thumbnail itulah mereka terinspirasi lah atau tertarik untuk melihat konten kita lebih lanjut. Nah, di dalam YouTube Studio biasanya itu per minggu atau per bulan itu akan ada notifikasi tentang bagaimana perkembangan thumbnail Anda itu, terus bagaimana kualitas video Anda, itu akan ada notifikasi dari YouTube. Tujuannya apa? Untuk membantu para konten kreator itu mengevaluasi seperti apa sih video yang mereka buat itu berdasarkan dari thumbnail. Karena thumbnail itu berkali-kali saya mengatakan bahwa thumbnail adalah berpengaruh sekali pada klik tayang. Jadi ketika klik tayang kita bagus, maka YouTube akan selalu merekomendasikan video-video kita. Contohnya seperti ini. Ini adalah tampilan dari YouTube Studio ya. Jadi YouTube itu selalu mengingatkan, selalu ingat untuk temukan gaya Anda. Seperti warna, wajah karakter, dan gaya font penulisan yang membantu penonton untuk kembali ke channel Anda. Ini ceritanya pembuatan thumbnail ya. Yang kedua, jaga agar tetap simple. Jadi simple tapi menarik. Saya rasa Anda semua harus belajarlah bagaimana seni membuat sebuah thumbnail. Itu. Yang ketiga, sesuaikan dengan penonton. Jadi buat desain itu yang cocok dengan preferensi penonton dan karakter channel Anda. Misalnya channel Anda game ya, buatlah thumbnail itu semenarik mungkin dari karakter yang ada pada game tersebut. Tapi jangan terlalu terlalu banyak sehingga orang bingung melihat thumbnail Anda. Simple tapi mudah dipahami apa maksud daripada thumbnail tersebut sehingga mencerminkan video yang ada di dalamnya. Dan berikutnya adalah tampil beda saat bersebelahan dengan thumbnail lain. Nah, inilah ciri khas Anda. Jadi kalau bisa itu konsisten ya. Ketika saya menentukan judul itu, saya akan cari dulu referensi dari thumbnail-thumbnail yang sudah ada. Oh, misalnya tentang panen sawit. Panen sawit itu yang paling banyak ditonton itu thumbnailnya kayak apa? Saya tiru sedikit, modifikasi sedikit juga boleh. Yang penting Anda mencerminkan karakter Anda itu seperti apa. Tampil beda sehingga nanti ketika thumbnail Anda nanti bersebelahan dengan channel orang lain, itu thumbnail Anda harus kelihatan lebih mencolok lah, ceritanya seperti itu. Berikutnya, pastikan jelas dan mudah dibaca. Nah, ini adalah contoh-contoh dari thumbnail saya. Jadi font yang kita gunakan itu harus besar lah, mudah dibaca, jangan sampai terlalu banyak tulisan sehingga orang membacanya kesulitan. Jadi orang itu tidak butuh waktu lama lah ceritanya untuk membaca thumbnail kita. Karena begitu mereka scroll itu hanya hitungan detik untuk membaca thumbnail kita. Jadi kalau bisa ya 3 kata, 4 kata maksimal. Sehingga begitu melihat sekilas saja thumbnail kita, mereka sudah tertarik dengan video kita. Oke, sampai di sini paham? Dan biasanya yang terakhir itu YouTube Studio itu akan memperlihatkan performa thumbnail yang bagus di channel kita. Nah, itu kan biasanya 3 di ranking 3. Itu kita ambil salah satunya sebagai patokan untuk membuat thumbnail-thumbnail yang lainnya. Nah, misalnya seperti kombinasi warna, gambarnya, dan kata-katanya juga, deskripsinya itu seperti apa yang menarik penonton. Oke? Sampai di sini mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita bahas yang lainnya lagi. Kalau masih ada yang kurang jelas silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi video mendatang. Bye-bye.